warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran keempat. Untuk itu, persiapkan buku kalian. Kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama, muatan bahasa Indonesia. KD 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. KD 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Muatan PKN KD 3.1 menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.1 menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah: yang pertama, siswa mampu menemukan ide pokok dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menyusun kesimpulan dari teks yang dibacakan berdasarkan ide pokok yang ditemukan. Ketiga, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Ikan bandeng asap merupakan salah satu oleh-oleh yang dapat ditemui di Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak orang menyukai produk jenis ikan ini. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa 1 ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang yang mengelilingi meja kantin. Edo bingung. Apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Nah, yang harus dilakukan Edo adalah Edo harus mempersilahkan ketiga temannya untuk ikut bergabung dan makan bersama dengan teman-temannya yang lain. Apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Nah, yang harus dilakukan oleh ketiga teman Edo adalah ketiga temannya tidak boleh memaksakan kehendak kepada Edo supaya mendapatkan bagian dalam memakan ikan tersebut. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Nah, yang harus mereka lakukan adalah bermusyawarah untuk mencari solusi dari permasalahan mereka. Nah, dengan bermusyawarah, permasalahan sebesar apapun pasti akan bisa selesai. Bermusyawarah merupakan salah satu bentuk pengamalan sila keempat Pancasila. Kepala banteng merupakan lambang sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng merupakan hewan yang suka berkumpul, sama seperti manusia. Pengambilan keputusan harus melalui musyawarah, salah satunya dengan berkumpul dan diskusi. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan. 1. Mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Anak-anak hebat, berikutnya Bapak akan membacakan sebuah teks yang berjudul bunglon. Silakan kalian simak, karena setelah ini
kita akan menentukan ide pokoknya dan membuat kesimpulan dari bacaan tersebut. Nah, perhatikan baik-baik ya. Bunglon. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa mengubah kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Sekarang kita akan menentukan ide pokok dan kesimpulannya secara bersama-sama. Pada paragraf pertama, ide pokoknya adalah bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil. Nah, ini kita ambil dari kalimat utamanya. Kalimat utama pada paragraf pertama berada di awal. Nah, kemudian untuk kesimpulannya, bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Nah, pada kesimpulannya kita ambil dari ide pokok, kemudian ditambahkan sedikit kalimat penjelasnya. Kemudian untuk paragraf kedua, ide pokoknya adalah bunglon mampu mengubah warna kulitnya. Nah, ini juga kita ambil dari awal paragraf kedua karena kalimat utamanya berada di sana. Kemudian untuk kesimpulannya, bunglon mampu mengubah warna kulitnya hanya ke warna-warna tertentu saja. Jadi kesimpulannya kita masukkan ide pokok ditambah dengan sedikit kalimat penjelasnya. Nah, Bapak rasa pembelajaran kita cukup sekian. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me.